Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Ferry Saputra. Saya lulusan dari STIMIK Teknokrat Lampung. Di sini saya akan membagikan tutorial membuat aplikasi penjualan sederhana menggunakan sysap dan juga database SQL Server. Perlu diketahui bahwasannya untuk membuat aplikasi ini kita memerlukan namanya kesabaran, ya, karena dengan adanya kesabaran dan mau belajar pastinya nanti kita akan lebih leluasa untuk menyerap ilmu yang insya Allah ilmu yang berkah yang saya akan berikan ini. Oke, saya akan perlihatkan dulu contoh dari aplikasi yang akan kita buat nantinya, bagaimana proses bisnisnya, bagaimana cara alur atau kerja programnya. Nah, seperti ini. Oke, saya contohkan sedikit. Pertama-tama nanti ketika kita ingin mengakses suatu sistem, maka perlu namanya login terlebih dahulu atau autentikasinya. Sini saya contohkan, saya login dengan status admin, ya, status admin. Oke, kita tekan enter. Oh, salah. Maaf. Oke, ketika nanti login ini kita memberikan username sama passwordnya benar, maka nanti akan status proses atau informasi dialognya adalah login berhasil. Nah, ketika masuk di bagian sampai sini, nanti kita diperlihatkan ya beberapa menu dan juga tampilan menu utama dari aplikasi penjualan Teknostore yang saya namanya Teknostore. Di sini ada beberapa menu, ada file, yaitu menu ada login, logout, exit. Kemudian ada master barang, yaitu untuk input data barang. Kemudian ada pelanggan, yaitu input data pelanggan. Kemudian ada master atau menu transaksi penjualan. Jadi di sini kita akan membahas tentang sistem penjualan, tidak membahas tentang sistem pembelian dan juga yang lainnya. Kita buat sederhana saja, yang penting nyambung. Kemudian nanti ada laporan barang, laporan pelanggan per hari ini. Kemudian kita juga bisa ubah password, bisa nambahin pengguna kalau kita statusnya login sebagai admin. Kemudian di sini tentang program atau tentang aplikasi. Ya. Anda perhatikan juga di bawah ada statusnya ya, nama yang buat siapa, misalnya nama saya Ferry Saputra, statusnya di sini admin. Oke, mungkin nanti sambil berjalan nanti jika ada kesalahan atau belum pas atau belum paham, silahkan Anda tanyakan kepada saya. Ya, nanti bisa melalui Facebook yang nanti akan saya share. Ya, ini alamat Facebooknya. Ya. Nanti bisa coba Anda tanyakan di situ, ya. Insya Allah kalau saya ada waktu saya akan jawab. Oke. Setelah Anda di login, ya. Di sini nanti kalau kita mau logout tinggal klik logout. Kalau kita mau exit atau keluar, nah kalau kita misalkan mau logout, ya tinggal logout. Nanti kan mati menunya disable atau menunya tidak bisa digunakan karena kita belum login statusnya. Ketika nanti kita sudah login, misalkan status sebagai admin, ya Pak Saputra, saya passwordnya ada ya. Nah, nanti menu ini akan aktif secara semula ya, bukan sulap, bukan sihir, seperti itu. Nanti Anda bisa input data barang, input data pelanggan. Oke, saya contohkan satu, saya mau input data barang, bisa lewat menu dengan shortcut. Nanti saya ajarkan membuat shortcut dan juga bisa menggunakan toolbar. Saya klik barangnya. Nah, di sini nanti saya mau nambahin apa? Barang apa ya? Bisa kita cari dulu ya. Misalkan kita mencari barang spidol, apa namanya? Oh, salah, tipe saya ya. Diol. Nah, seperti itu. Kita akan menambah barang baru, misalkan namanya keyboard, ya. Klik tambah keyboard Logitech. Nah, ini aplikasi yang sudah jadi. Namun nanti pada saat implementasi atau menggunakan programnya, ya nanti saya akan bedakan formnya dan tampilannya karena ini agak rumit untuk menjelaskannya, nanti teman-teman semua bingung. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara sederhana, secara logikal atau praktisi ya.
menggunakan yang biasa digunakan menggunakan form barang biasa seperti itu. Nah, misalkan keyboard Logitech harganya 40 berapa ya? 120.000 misalkan ya. Misalkan ini ya kalau ada salah stoknya misalkan 50. Oke. Nanti satuannya apa? Misalkan kita pilih unit tersimpan. Ya, otomatis nanti barang tersebut bisa hasilnya tersimpan. Kalau kita mau nambahin barang lagi, kita lanjutkan input data. Kalau tidak, kita tutup. Nanti otomatis dia bertambah. Keyboard Logitech. Nah, seperti itu. Nanti setelah keyboard Logitech-nya tambah, kita mau ubah data, bisa tinggal klik saja Logitech-nya. Kemudian kita ubah. Harganya salah misalkan, 135.000. Oke. 135.000. Kita ubah. Ya. Nanti otomatis harganya tuh udah berubah. Di sini juga kita bisa hapus barang ya. Misalkan kayak saya ini ya, WKK ini ya. Ini coba nyoba-nyoba aja ya. Saya hapus. Nah, seperti itu. Nanti kita mau transaksi, tapi sebelum kita transaksi, kita masukkan data dulu ya, pelanggan. Misalkan saya mau menambahkan, ya kasusnya sama yang seperti tadi. Ya, ini namanya ya sama seperti form barang. Tampilan sama dan juga cara inputnya sama. Nah, ketika yang tadi saya lupa menjelaskan bahwasanya ketika saya memperbesar ya maximize Windows dari form pelanggan atau view pelanggan, nanti otomatis dia resize otomatis dari tabelnya, dari text box-nya, ya kemudian button-button dan sebagainya. Gimana cara agar otomatis resize? Nanti saya akan ajarkan. Fleksibel seperti itu ya. Nah, ini seperti ini. Gedein, besar. Kalau Anda perhatikan juga di sini menu utamanya ya anak formnya seperti ini tidak bisa kemana-mana dari menu utama. Ini namanya konsep NDI form. Nanti saya akan jelaskan bagaimana cara membuat NDI form. Kita tutorial dulu atau demo aplikasi dulu. Oke. Nah, kemudian transaksi penjualan. Nantinya di transaksi penjualan ini saya akan contohkan seperti ini. Saya mau membuat transaksi baru ya, otomatis nomor keputusannya ada, tanggalnya hari ini. Mungkin misalkan saya pelanggannya namanya Ferry ya yang mau beli ya. Kemudian dia membeli barang apa? Misalkan barang keyboard Logitech tadi ya. Harga dia belinya 2 misalkan ya. Otomatis muncul harganya sekian, jumlah sekian, jumlah biaya sekian. Nah, seperti itu. Nah, nanti total seluruhnya kelihatan tuh, 270.000 rupiah. Nah, ketika saya mau nambahkan barang lagi, ini otomatis sudah masih aktif ya, masih hasilnya diaktifkan tapi tidak bisa diapa-apain. Karena ini statusnya masih mau beli lagi apa enggak, seperti itu. Contoh, saya mau beli barang lagi, mouse Logitech misalkan ya, harganya beli satu aja. Jadi kita beli keyboard Logitech, kemudian beli mouse Logitech, nah, seperti itu. Nanti ketika sudah selesai atau istilahnya selesai belanja atau beli barang tersebut, nanti kita simpan. Nah, ketika kita simpan nanti transaksinya ya akan menghasilkan suatu report langsung. Istilahnya kayak mencetak step. Ya seperti di toko-toko yang Anda sering lihat ketika kita beli itu kan udah otomatis. Nah, misalkan sekian ya namanya kwitansi penjualan barang. Nanti ada nomor kwitansi, ada tanggalnya. Ya, nanti ini saya perbaiki dulu ya. Ada waktunya masih 00. Pelanggannya namanya Ferry, harga barang dan seperti ini. Nah, kira-kira kwitansi seperti itu nanti kita buat. Kemudian, oh ya, saya lupa. Saya tambahkan dulu satu barang lagi, lupa. Yudi ya. Saya mau nambahin Yudi misalnya beli pena. Kemudian Yudi beli apa ya? Remote ya, misalkan 2. Nah, Yudi misalkan tadi mau beli pena sama remote. Ketika Yudi ingin membatalkan satu item atau satu barang, nah bisa ya nanti operator atau adminnya bisa menghapus, klik aja di remote ini misalkan ya, sampai nanti muncul seperti ini ya sampai ke sini. Nanti ada plus, ada tanda minus, kita klik minusnya, otomatis nanti terhapus. Jadi misalkan Yudi membeli pena saja, tidak jadi membeli remote, nah seperti itu. Simpan lagi. Nah seperti itu ya. Oke. Nah, itu adalah transaksinya. Oh iya.
tadi itu untuk stok tadi udah otomatis ya. Artinya tadi kan kalau keyboard Logitech tadi kita stok awalnya kita input 50. Tadi kita jual 2 jadi 48. Ya, otomatis namanya trigger. Nah, itu apa trigger? Nanti kita bahas. Pelan-pelan saja, ini adalah suatu demo aplikasi. Jadi demo jadinya seperti apa, seperti itu ya. Oke. Setelah itu kita lihat misalkan laporan barang, kita klik laporan barang. Nah, ini per tanggal hari ini stok barangnya ya 95 untuk spidol, pena 38 dan sebagainya. Kemudian laporan data pelanggan tadi kan cuma 2 ya. Cuma seperti ini karena kita input cuma 2. Oke. Kemudian di sini ada pengatur rubah password yang tadinya password saya A misalkan kita mau rubah bisa ya sama seperti yang itu. Prosesnya gampang sekali. Misalkan saya masuk lama saya salahkan ya passwordnya misalkan. Nanti ada pesan dialog bahwasanya password lamanya salah. Nah, kalau ketika saya membuat dia password misalkan lamanya benar, misalkan ya, saya mau rubah passwordnya menjadi sekian ya. Misalkan konfirmasi passwordnya salah dulu. Nanti udah password lamanya benar, kemudian konfirmasi passwordnya salah, maka nanti tidak bisa juga karena konfirmasi password salah. Nah, biar sama yang benar dulu. Nah, seperti ini. Nah, jadi ubah password benar. Oke. Kemudian kita juga bisa nambahin pengguna. Ya, misalkan saya mau buat username baru untuk kasir. Misalkan username-nya Bejo, misalnya passwordnya misalkan Bejo, statusnya adalah kasir. Nah, jadi nanti Bejo ini ya jadi kasir. Nah, seperti itu. Kita nanti coba. Kemudian nanti tentang program. Jadi ini yang tentang aplikasi atau siapa yang buat ya. Nanti misalkan Anda ingin berkeluh kesah atau ingin bertanya tentang suatu aplikasi penjualan ini, bagaimana cara membuatnya, silakan dapat menghubungi yang tadi saya sebutkan di Facebook ada, dan juga bisa hubungi via WhatsApp ya. Kalau misalkan saya tidak sibuk, saya akan bisa menjawab. Jika tidak, ya mohon bersabar. Ini ujian seperti itu. Oke, ini adalah demo aplikasi tentang penjualan ya. Misalnya satu lagi saya lupa untuk mendemokan sebagai kasir. Kalau kasir nanti, misalkan tadi siapa namanya? Username-nya Bejo ya. Oke, Bejo. Kalau kasir dia tidak bisa ya, nantinya ketika saya klik barang tidak bisa menambah barang, kemudian tidak bisa menambah pelanggan. Hanya bisa melakukan transaksi seperti itu ya. Oke. Mungkin untuk demo aplikasi yang akan kita buat saya rasa cukup ya. Namun saya kenalkan dulu terlebih dahulu apa saja sih yang kira-kira yang digunakan untuk buat aplikasi software atau aplikasi sistem penjualan sederhana yang akan kita buat nantinya. Itu Anda bisa searching di Google. Yang pertama namanya Visual Studio Express yang kita pilih yang free saja, karena yang kalau full version Anda boleh cari itu bajakan atau terserah. Cuman yang saya sarankan adalah Anda menggunakan Visual Studio Express 2013. Bisa Anda klik misalkan ya. Nanti yang Anda download itu ada ya di sini yang ISO-nya. ISO sama yang ini ya, di download dua-duanya. Ya, totalnya sekitar 6,5 giga sekian. Ya, oke. Kemudian yang Express, yang SQL servernya karena kita menggunakan database SQL server, Anda boleh menggunakan 2012, Anda boleh menggunakan yang lain. Intinya adalah jika Anda menggunakan Visual Studio ya 2013, usahakan SQL server Anda versinya di bawah dari Visual Studio Anda. Nah, contoh saya gunakan Visual Studio 2013, maka yang dapat digunakan adalah SQL Server 2008.
kemudian 2012, nah bisa ya. Silakan. Kalau Anda menggunakan versi Visual Studio yang di bawah dari SQL Server Anda, maka nanti terjadi kesalahan dalam pengkoneksian database tersebut. Saya sarankan, saya ulangi, kesimpulannya adalah jika Anda menggunakan Visual Studio 2013 atau Visual Studio yang lainnya, usahakan SQL Server Anda berada di bawah versi dari Visual Studio Anda. Ya. Oke, seperti itu. Oke, mungkin demo aplikasi dan kebutuhan aplikasinya cukup sampai di sini. Silakan Anda install sendiri untuk Visual Studio dan SQL Server-nya. Boleh melihat tutorial atau video dari YouTube yang lain, silakan, tidak masalah. Ya, nanti kalau saya sempat misalkan Anda boleh tanya, dan juga nanti ketika saya sempat untuk membuat video tentang Visual Studio, cara instalasi dan SQL Server-nya, mungkin kalau ada waktu seperti itu. Oke, saya rasa cukup. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.